Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang menganggotakan saya Alfi Syahrin, Frila Fernanda, dan Ilham Gema. Di sini kami akan mempresentasikan tentang grup support system. Pengertian. Sistem pendukung kelompok atau GSS adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang meningkatkan kerja kelompok. GSS adalah istilah umum yang mencakup semua bentuk komputasi kolaboratif. GSS berkembang setelah peneliti teknologi informasi menyadari bahwa teknologi dapat dikembangkan untuk mendukung banyak kegiatan yang biasanya terjadi pada pertemuan tatap muka atau pembuatan ide, pembangunan, konsensus dalam kurung kesepakatan, peringkat anonim, pemungutan suara, dan lain-lain. Tujuan GSS untuk meningkatkan beberapa manfaat dari kolaborasi dan menghilangkan atau mengurangi beberapa kerugian. Para peneliti telah mengembangkan metode untuk meningkatkan proses kerja kelompok. Dan beberapa metode ini adalah dinamika kelompok. Dua metode representatif adalah teknik kelompok nominal, dalam kurung NGT, dan metode Delphi. Metode-metode ini adalah pendekatan manual untuk mendukung kerja kelompok. 7 kesalahan dalam rapat, dalam kurung pertemuan, dan cara mengatasinya. Kesalahan pertama, orang tidak menganggap serius rapat. Mereka datang terlambat, pulang lebih awal, dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencoret-coret. Dan cara mengatasinya, mengadopsi pola pikir bahwa rapat adalah pekerjaan nyata. Pertemuan yang disiplin adalah tentang pola pikir, keyakinan bersama di antara semua peserta bahwa pertemuan adalah pekerjaan yang nyata. Kesalahan kedua, rapat terlalu lama. Mereka harus mencapai 2 kali lebih banyak dalam separuh waktu. Cara mengatasinya, waktu adalah uang. Lacak biaya rapat dan gunakan simultanitas yang diaktifkan komputer untuk membuatnya lebih produktif. Rapat harus berlangsung tidak lebih dari 90 menit. Seringkali orang tidak menghargai betapa mahalnya pertemuan ini. Lalu kesalahan ketiga, orang-orang menyimpang dari topik. Peserta menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyimpang daripada berdiskusi. Cara mengatasinya, seriuslah dengan agenda dan simpan gangguan seperti handphone dan semisalnya dalam tas Anda. Jangan menganggap remeh tiap pertemuan. Lalu kesalahan keempat, tidak ada solusi setelah pertemuan berakhir. Ketika orang-orang meninggalkan rapat, mereka mungkin tidak ingat apa yang terjadi atau apa yang harusnya terjadi selanjutnya. Lalu cara mengatasinya, ubah dari bertemu menjadi melakukan dan fokus pada akar masalah. Kesalahan kelima, orang tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak percakapan tetapi tidak banyak keterus terangan. Dan cara mengatasinya, cobalah anonimitas dalam kurung rahasia. Orang mungkin tidak merasa cukup aman dan malu untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. GSS menyediakan anonimitas dapat membantu. Lalu ada kesalahan ke-6. Rapat selalu kehilangan informasi penting, sehingga mereka menunda keputusan penting. Dan cara mengatasinya, dapatkan data bukan hanya furnitur ke dalam ruang rapat. Sekali lagi, GSS dapat membantu dalam menyediakan sarana untuk menangkap dan memelihara data. Kesalahan ke-7, cara mengatasinya. Latihan menjadi sempurna. Pantau apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan minta pertanggungjawaban orang. Lalu di sini ada kelebihan GSS. Pertama, kelompok lebih baik daripada individu dalam memahami masalah. Kedua, lebih banyak informasi dalam kurun pengetahuan untuk digabungkan dalam menjadi pengetahuan yang baru. Ketiga, semakin banyak alternatif kreatif untuk pemecahan masalah dapat dihasilkan, dan solusi yang lebih baik dapat diperoleh dalam kurung melalui stimulasi. Dan keempat, bekerja dalam kelompok dapat menghasilkan sinergi untuk merangsang kreativitas peserta dalam proses. Lalu di sini ada kekurangan GSS. Tekanan sosial dari konformitas dalam kurung orang-orang yang selalu berpikir sama dan menolak ide baru. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu karena prosesnya yang lambat. Ketiga, kecenderungan anggota untuk mengandalkan apa saja yang lain dalam mengerjakan tugas. Keempat, terlalu banyak informasi dalam kurung information overload. Kelima, biaya pertemuan yang tinggi dalam kurung konsumsi, perjalanan, sewa tempat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya 3 cara penerapan GSS. Yang pertama, di ruang keputusan tujuan khusus. Yang kedua, di fasilitas multiguna. Dan yang ketiga, sebagai grup berbasis web dengan klien yang berjalan dimanapun anggota grup berada. Proses rapat GSS. Yang pertama, pemimpin kelompok bertemu dengan fasilitator untuk merencanakan pertemuan, memilih perangkat lunak, dan mengembangkan agenda. Kedua, para peserta bertemu di ruang keputusan dan pemimpin mengajukan pertanyaan atau masalah kepada kelompok. Ketiga, peserta mengetik atau menulis ide atau komentar mereka dan hasilnya ditampilkan secara publik karena peserta dapat melihat apa yang sedang diketik orang lain di monitor mereka sendiri. Mereka dapat memberikan komentar atau menghasilkan ide baru. Keempat, fasilitator menggunakan perangkat lunak pengorganisasian ide, mencari tema, topik, dan ide umum, dan mengaturnya ke dalam kategori dasar atau ide kunci dengan komentar yang sesuai. Penelitian baru mencoba mengotomatiskan bagian pertemuan elektronik ini. Hasilnya ditampilkan secara publik. Kelima, pemimpin memulai diskusi, baik verbal maupun elektronik. Para peserta selanjutnya memprioritaskan ide-ide tersebut. Keenam, 5 atau 10 topik teratas dikirim ke perangkat lunak penghasil ide setelah diskusi. Prosesnya, pembuatan ide, pengorganisasian ide, penentuan prioritas dapat diulang atau pemungutan suara terakhir dapat diambil. Menciptakan budaya kolaborasi. Menciptakan budaya kolaborasi. Manajer harus menciptakan tempat kerja yang mendukung kolaborasi. Ini melibatkan 3 langkah sederhana. Yang pertama, tahu apa yang Anda inginkan. Minta anggota tim untuk mengartikulasikan definisi kesuksesan mereka. Ini adalah bagian dari proses membangun tim. Yang kedua, tentukan kendala sumber daya. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari distribusi geografis anggota tim, hingga hubungan pelaporan, hingga motivasi. Setiap kendala membatasi kemungkinan alat yang dapat digunakan tim. Yang ketiga, menentukan teknologi. Apa yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala sumber daya. Ingatlah kebutuhan bisnis daripada teknologi yang menyenangkan, baru atau nyaman. Misalnya konferensi video dan pekerjaan desain produk dan kode yang mendetail memerlukan koneksi bandwidth tinggi. Keberhasilan grup support system. Yang pertama yang harus tercapai, komitmen organisasi, sponsor eksekutif, sponsor operasi, keterlibatan dan pelatihan pengguna, antarmuka yang menggoda pengguna, dan sebagainya. Produktivitas. Meningkatkan produktivitas secara substansial. Biaya keberhasilan GSS sebagian besar didasarkan pada efektivitasnya. Suatu sistem berhasil jika memangkas biaya. Yang terakhir, peningkatan kemampuan mendukung peserta dalam membuat keputusan yang lebih baik. Oke, sekian. Itu saja. Apa ada pertanyaan? Kamu nanya dong. Oke, silakan. Jadi berapa banyak level sih yang ada pada GSS tersebut? Oke. Oke, berapa banyak level yang ada pada grup support system ya? Teknologi GSS dibagi menjadi 3 level. Level pertama itu dukungan proses, level kedua dukungan pengambilan keputusan, dan level ketiga aturan penugasan rules of order. Bagaimana Yodi? Apa jelas? Ya, oke, makasih. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, Riki Setiawan mau nanya, Oke, silakan. ciri-ciri grup support system itu apa sih? Ciri-ciri GSS ada 3, Bang. Yang pertama, sistem informasi yang didesain khusus, bukan sekadar konfigurasi komponen sistem yang telah ada. Yang kedua itu mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang ketiga, bisa didesain untuk satu jenis masalah atau untuk berbagai keputusan organisasional level grup. Cuma itu 3, Bang. Oke, terima kasih jawabannya.
Mas, mau nanya dong, Mas. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, Apa saja permasalahan yang terdapat pada grup support system? Jelas nggak, Vi? Ya jelas kok. Ya gimana? April mau jawab nggak? Maaf tadi bisa diulangi nggak dia? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu apa saja permasalahan yang terdapat pada grup support system? Permasalahannya ada 5. Yang pertama, partisipan berasal dari wilayah fungsional dan perspektif yang berbeda. Yang kedua, walaupun perbedaan dapat memperkaya pertemuan, tetapi dapat memperlambat pekerjaan. Yang ketiga, adanya fenomena dominasi sebagian anggota komunikasi antar personel yang jelek, takut mengekspresikan ide. Yang keempat, adanya pelatihan ekstensif dan bantuan profesional. Yang kelima, jika jumlah tim bertambah akan menambah pelatihan dan anggaran. Yaitu sih permasalahannya. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? saya Oke, silakan. Pertanyaannya apa? apa saja solusi yang ada pada grup support system? Oke. Apa saja solusi yang ada pada grup support system ya? Oke, pertama, menyediakan mekanisme otomatis dalam masukan, mencatat, dan mengoperasikan dalam kaitannya dari ide-ide anggota. Kedua, mudah dipelajari dan digunakan. Ketiga, bisa dirancang untuk satu jenis masalah atau untuk berbagai tingkatan keputusan. Keempat, memiliki suatu mekanisme internal yang dapat menghindari sifat-sifat negatif di kelompok seperti konflik yang disebabkan kesalahpahaman. Gimana? Udah jelas belum jawabannya? Iya, jelas. Terima kasih jawabannya. Oke. Ada lagi? Atau sudah cukup sepertinya? Cukupin. Oke, cukup. Cukup. Oke. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 8, saya Andre Stefani dan Michelle akan membagikan presentasinya. Oke, Bang. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada materi dari kelompok kami, itu ada Andre Stefani dan Michelle Kawung yang akan menjelaskan eksekutif support system dan decision support system. Oke, ini ada eksekutif support system atau yang biasa disingkat ISS, yaitu sebuah sistem yang oleh para senior, manajer, atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Sistem pendukung eksekutif atau ESS adalah sistem pendukung komprehensif yang melampaui EIS atau Executive Information System untuk mencakup komunikasi, otomatisasi kantor, dukungan analisis, dan intelijen bisnis. Informasi yang diberikan eksekutif oleh Executive Support System antara lain yaitu yang pertama informasi pasar, lalu informasi teknologi, selanjutnya informasi investasi. Ini ada keuntungan dari Executive Support System. Yang pertama, mudah berbagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya. Dan yang kedua, mampu menganalisa tren. Yang ketiga, augmentation
kemampuan kepemimpinan manajer. Yang keempat, tingkatan pemikiran pribadi dan pengambilan keputusan. Yang kelima, kontribusi fleksibilitas kontrol strategis. Yang keenam, meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Lalu yang terakhir, instrumen perubahan. Dan selanjutnya ada kekurangan dari eksekutif support system, yaitu yang pertama ada fungsinya terbatas, lalu sulit untuk mengukur manfaat, lalu eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan. Selanjutnya, sistem bisa menjadi lambat, sulit menyimpan data terkini, dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak aman. Yang terakhir, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Nah, ini ada Decision Support System atau DSS. Bisa juga disebut sebagai sistem pendukung keputusan, yaitu sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan sebuah keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi atau data yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Manfaat dari DSS yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi. Lalu memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan, serta membantu mengotomatisasi dan proses manajerial. Ini ada proses dalam sebuah DSS atau sistem pendukung keputusan. Yang atas ini ada sebuah datanya, lalu di sini ada data database, ada pengetahuan dari database atau knowledge database. Ini seperti prosesnya, proses keuangan, akuntansi, dan ekonomi. Lalu di sini ada eksternal dan internal environment yang dicakup dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Lalu akan mengeluarkan output yang dinamakan sebuah keputusan yang akan diambil oleh sebuah manajer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Michelle. Oke. Di sini ada jenis-jenis keputusan dari DSS. Ada dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Perbedaannya apa? Nah, kalau di keputusan terprogram ini ada proses otomatis dan pekerjaan rutin umum. Misalnya kayak milih pemesanan ulang untuk persediaan atau keputusan terprogram. Nah, kalau yang kedua ini, keputusan yang terprogram itu terjadi dalam situasi yang tidak biasa dan tidak ditangani. Misalnya kayak investasi dalam teknologi baru adalah keputusan yang tidak terprogram. Oke, lanjut. Itu ada komponen DSS. Bisa di next, Bang. Nah, ada komponen DSS di sini ada 3, yaitu ada DBMS atau Database Management System, terus ada Model Management System, yang ketiga itu alat pendukung. Nah, kalau di DBMS ini untuk mengatasi masalah yang diperlukan, bisa berasal dari database internal ataupun eksternal. Nah, kalau di Model Management System, ini menyimpan atau mengakses model yang manajer gunakan untuk membuat keputusan. Nah, kalau di alat pendukungnya ini, seperti bantuan online, diagram-diagram atau interface yang mudah digunakan untuk analis grafis, atau mekanisme koreksi kesalahan memudahkan interaksi pengguna dengan sistem. Nah, berikutnya itu ada tipe-tipe DSS. Itu ada 5 di sini. Ada status inquiry system, ada data analysis system, ada information analysis system, ada accounting system, dan terakhir ini model based system. Terus berikutnya itu ada keuntungan dari DSS. Nah, keuntungannya itu ada 6 poin di sini yang diangkat, itu memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi pengambilan keputusan. Yang kedua itu menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat itu mampu memberikan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan, meskipun DSS tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Yang kelima itu untuk memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keenam itu memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan
dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, berikutnya itu ada kekurangan dari DSS. Yang pertama, sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Yang kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entity. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Kurang lebih itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Mau nanya dong, saya dong mau nanya. Ya, dalam apa? Perbedaan ESS dan DSS apa ya? Perbedaan DSS dilihat dari informasinya, yaitu DSS informasinya yang diambil oleh DSS berkaitan dengan suatu subjek data, sedangkan ESS lebih luas cakupannya dari DSS karena berkaitan dengan seluruh aspek yang ada dalam perusahaan. Itu saja perbedaannya. Bisa menjawab, Elan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Oke, mungkin cukup. Segitu dari kelompok kami. Dan di sini yang hadir ada hari ini yang hadir ada saya Andre Stefani, lalu Agung Kurnia, Agus Rohman, Ahmad Yudi Firdaus, Alpi Syahrin, Aprianto Teguh Abdi, Apin Hendrawan, Aprilia Fernanda, Danang Wahyu Pambudi, Dimas Iksan Wijaya, lalu ada Erlan Ardiansah, ada Fahri Pambudi Muldiarto, ada Herlina Lestiani, Ilham Gema Akbar, Keva Damargali, Maftuha Nur Hasanah, ada Misael, lalu ada Muhammad Indra Sudrajat, ada Riki Septiawan, dan ada Yusro Iza Maulana. Mungkin segitu saja dari kelompok 7 dan kelompok 8 untuk presentasi hari ini. Saya tutup Gimet hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join. Bila itu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Danang.